Assalamualaikum, salam sejahtera buat teman-teman semuanya dan salam sehat selalu, amin. Sang legenda hidup ya, Yok Kusoyo, dalam suatu wawancara di sebuah acara ya. Mudah-mudahan konten kali ini bisa menghibur buat teman-teman semuanya dan tidak berpanjang lebar, saksikan saja videonya. Salam jiwa Nusantara. Tonti Bomburi sawuti pangan ular wong kudu ngaku pinter. Tiada lain di hatiku, tiada lain di hatimu. Kita selalu saling rindu, hati ingin bertemu. Tidak mudah bagiku, tidak mudah bagimu. Tertunda-tunda selalu, tiada sempat, tiada waktu. Semua orang sudah tahu soal cintaku dan cintamu. Om Yo, ketika pertama kali terbentuk mulai dari Kus Bersaudara, Ya. itu saat itu Om Yo umur berapa ya? Wah, saya masih ya remaja lah. Masih remaja waktu saya. Oke, ini ada satu cerita yang Ya. saya sempat dengar ya. Ya, Ketika pertama kali rekaman untuk menjadi album pertama itu kan luar biasa, memerlukan energi yang luar biasa, tidak Betul. kenal waktu. Betul. Katanya Om Yo sempat menangis tuh Om. betul, betul. Gimana Karena ceritanya? dulu itu kan cuma 2 track ya. Apalagi dulu studio Irama itu di belakangnya ada railroad kan, jalan kereta api. Ini udah mau koda, kereta api lewat, mesti ulang dari mula lagi. Wah, sampai saya setengah mati itu. Sampai nangis saya, betul, waktu itu nangis. Walaupun saya udah dewasa tapi saya nangis gitu. Karena nangisnya karena apa ya? Aduh, gimana sih ini kok nggak rampung-rampung gitu, nggak selesai-selesai. Lebih karena letih atau karena apa tuh waktu itu? Ya campur aduk, ya karena letih, ya karena jengkel gitu. Kita udah setengah mati, waktu itu kan 2 track, jadi saya waktu itu accompaniment gitar. Kalau melodinya kan Tony almarhum ya, saya accompaniment gitar. Terus yang main bass itu kakak saya yang paling tua. Cuman karena dia sibuk dengan pekerjaannya, karena dia waktu itu megang pelaksana waktu pembangunan Hotel Indonesia. Jadi udah kalian main sendiri, apalagi setelah ada electric bass itu ya. Jadi saya pakai bass listrik. Akhirnya saya pegang bass. Kurang kopi? Makanya itu, yang rambutnya putih-putih setengahnya ngopi. Kalau saya nggak ngopi, hitam terus.
setelah waktu itu sempat nangis, ada ya emosional lah ya. Dan tapi Iya. ternyata sekarang setelah berpuluh-puluh tahun kan ketahuan ternyata jaya dan besar namanya. Itu apa rasanya? Tapi begini ya, sebetulnya kami itu nothing lah, nggak ada apa-apa kalau nggak ada penggemar. Saya seperti biasa, seperti orang biasa. Tapi karena kita banyak penggemar, ya itu. Ya ini namanya karunia kalau saya bilang. Jadi itu yang saya syukuri, saya nikmati sampai akhir ini. Makna fans bagi Kusmas? Bagi Ya, Om Yok sendiri? buat saya, ya saya berterima kasih banyak kepada fans. Karena kalau tidak ada mereka, kami nothing, we are nothing. Ya, saya masih ingat waktu itu dikasih pesan sama Paul Voss, orang Amerika. Dia selalu mengingatkan pada kami, be the simple Koes Brothers. Itu saya pegang sampai sekarang. Emang nggak ada gunanya kita sombong-sombongan buat apa sih? Kita sama kok. Bahkan kita tuh sebenarnya semua saudara gitu. Kalau kita kembalikan ke asal usul kan dari Adam Hawa, itu mau nggak mau saudara. Makanya saya juga buat lagu, kita semua bersaudara walaupun berbeda kulitnya. Dan kita harus bersyukur tinggal di Nusantara ini, karena di Nusantara ini sangat-sangat luar biasa. Dari 340 suku bangsa, berbeda bahasa dan budaya, tapi mampu disatukan. Dari mulai disatukan dengan Sumpah Palapa, sampai disatukan dengan Sumpah Pemuda. Itu sebenarnya sampai sekarang kami selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Karena di situ sudah kita ikrar bersama, satu bahasa, satu negara. Kalau tanah air kita, itu saya tetap tanah air kita Nusantara. Sampai kiamat ya tanah air kita Nusantara. Nusantara, betapa indah Nusantara, betapa sayang Nusantara, untayan permata. Nusantara, betapa kaya Nusantara, betapa subur Nusantara, di Katulistiwa. Om Yok begitu besar kecintaannya terhadap tanah air, begitu juga Koes Plus ada lagu-lagu yang seperti Nusantara itu Ya, ditujukan jelas lah. untuk tanah air ini. Justru kami menyampaikan pesan melalui musik. Jadi kalau Anda mendengarkan lagu kami ya dari Nusantara 1 sampai sekian, itu ingin menanamkan rasa memiliki dan mencintai. Kita harus berbangga dengan itu. 340 suku bangsa loh, berbeda bahasa dan budaya, mampu disatukan. Ini luar biasa. Eropa cuma berapa sih? Kita 340. Makanya ada lagu yang mungkin Anda pernah dengar ya, orang bilang tanah kita tanah surga. Kan gitu. Nah, di dalam kitab-kitab yang saya baca, misalnya dari Bible, kebenaran itu munculnya dari timur seperti kilat menyambar. Bagaimana dengan musisi-musisi muda saat ini? Apakah menurut Om mereka cukup menggunakan sebagai musik itu untuk mengajarkan rasa cinta atau menanamkan rasa cinta terhadap tanah air? Begini, kalau kami memang kukuh ya, kukuh berpegang pada segala sesuatu itu untuk negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia. Ya, tapi kadang-kadang musisi yang sekarang itu dipengaruhi oleh produser. Kamu buat lagu dong seperti ini. Artinya apa? Yang dipentingkan, yang diutamakan adalah komersilnya. Kalau kita nggak pernah mikir itu, nggak pernah. Kalau masalah rezeki ya itu ya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur kita semua. Justru sekarang ini saya mensyukuri, saya nikmati apa yang telah diberikan kepada kami. Yang sekarang nggak cukup baik ya Om ya? Musisi sekarang? Ya baik sih untuk permainan musiknya segala macam baik, apalagi ditunjang dengan teknologi modern. Saya sendiri kalau mau buat musik sendirian, saya mampu. Karena semua digital sekarang. Om, saat ini kan banyak juga band-band di berbagai daerah yang masih sering memainkan lagu-lagu Koes Plus. Om melihatnya seperti apa? Wow, saya sangat luar biasa haru dan bangga gitu. Artinya memang lagu-lagu kami digemari. Sampai penyanyi cewek dari Malaysia membawakan kolam susu segala macam. Dan saya nggak terima apa-apa.
Saya justru bersyukur, artinya lagu saya digemari gitu. Sukses luar biasa selama puluhan tahun, tapi di dalam perjalanan juga ada jatuh dan bangun, mulai perpecahan yang terjadi di dalam grup. Dan dulu Om Yo bahkan sempat keluar. Begini ya, ya kalau sampai saya keluar itu karena apa? Kita kan selalu ingat pada kesatuan dan persatuan. Saya sangat sayangkan sampai saya sempat keluar itu karena ini. Maksudnya gini ya, drummer kami itu Mas Nomo itu dia suka bisnis gitu. Nah, kemudian Almarhum Mas Ton itu mengatakan, kamu ini mau bisnis apa main musik? Gitu. Akhirnya dia mengatakan, udah saya dagang aja. Gitu. Karena kita baru latihan, di bawah tuh ada yang teriak-teriak, Nom, mobilmu ada tawaran bagus nih kamu kasih nggak gitu. Nah itu saya prihatin ya, kenapa mesti begitu? Akhirnya saya pikir-pikir, emang kita sudah ikrar bersama ya. Ditanya sama Almarhum Mas Ton, kamu main musik atau mau melanjutkan sekolah, kuliah dan sebagainya. Ya udah saya main musik. Begitu juga Mas Yon main musik, ya udah. Akhirnya sampai jadi Kus Plus, ada Muri. Ada cita-cita yang mungkin belum tersampaikan atau belum tercapai. Gini ya, nobody knows what the future will be. Yang lalu itu udah nggak ada. Ya saat ini. Yang akan datang kita nggak tahu. Kenapa mesti kita berpikir ke sana? Yang penting begini loh. Jangan sampai kita tuh takut dengan bayangan kehidupan kita. Semakin kita takut dengan bayangan kehidupan, kita akan masuk ke dalam kegelapan. Contohnya misalnya orang yang takut, aduh nanti biaya keluarga saya gimana ya? Akhirnya timbul korupsi. Ya, karena dia masuk dalam kegelapan, takut dengan bayangan, menghalalkan segala cara. Nah ini kurang bagus lah. Punya tips ya untuk musisi-musisi sekarang supaya bisa seperti Kus Plus bertahan puluhan tahun di industri musik Indonesia? Kami tidak mampu untuk itu ya. Itu datangnya harus dari privacy ya. Jadi diri sendiri itu harus timbul dari situ. Seperti halnya misalnya dulu ada para rasul gitu. Kita kan nggak mungkin seperti mereka. Tapi kami mengikuti jalan yang ditempuh oleh mereka gitu loh. Jadi timbulnya harus dari diri sendiri. Nggak mungkin. Indah rumahku